warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du, faya ibadullah usikum bitaqwallah la'allakum tattaqun la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah serta kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti ritual-ritual ibadah pada hari raya Idul Adha, sehingga kita bisa mengikuti sholat Idul Adha di Sawangan ini. Udah kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, para ulama, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Dan atas jasa-jasa beliau, Islam tersebar dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan, kekafiran, kesyirikan, khurafat, tahayul, hingga zaman Islamiyah menuju zaman kejayaannya yang mana ajaran Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang mana ajaran Islam bisa sampai di Tameng, di Sawangan, di Genteng, dan di seluruh bumi Nusantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Idul Adha adalah ibadah tahunan yang memiliki banyak persoalan di dalamnya. Dalam ritualnya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat id dan memotong hewan kurban. Namun, bila kita lihat aspek lainnya, terdapat unsur sosial, ekonomi, bahkan unsur-unsur peradaban. Dari segi sosial, setiap kurban yang ditunaikan terdapat pembagian untuk kaum yang membutuhkan seperti orang-orang miskin, orang-orang du'afa, dan masyarakat pada umumnya. Dari segi ekonomi, tentunya penyediaan hewan kurban dan siklus produksinya tentu menjadi amal usaha dari para saudagar yang bergerak di bidang tersebut. Tidak berhenti di situ, daging hasil kurban adalah sebuah produk peradaban karena pemotongan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam akan menjadikan daging tersebut halal untuk dikonsumsi. Maka terjadilah hubungan timbal balik yang menyehatkan dan saling menguntungkan di hari kebahagiaan dan pestanya umat Islam di seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana yang kita ketahui, ada dua ibadah yang kita temui pada Hari Raya Idul Adha. Ibadah yang pertama yaitu ibadah kurban, yaitu memotong hewan ternak. Yang kedua adalah ibadah haji. Ada beberapa hal yang bisa gali dari ibadah kurban yang kita jalankan tahun ini, dan ada juga beberapa hikmah yang dapat kita gali dari ibadah haji yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Perayaan Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar.
Nabi Ibrahim meyakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan yang harus ditunaikan tanpa ada penolakan. Maka ketika ada perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, yaitu Ismail, di lembah tandus dan sunyi, beliau melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Atas atas ketaatan beliau, Nabi Ibrahim yang meninggalkan anak istrinya, Allah jadikan kisah dia sebagai ibadah ritual haji, yaitu tentang ibadah Sofa dan Marwah, yang mana Siti Hajar dalam mencari air, sumber mata air itu bolak-balik dari Bukit Marwah dan Bukit Sofa selama 7 kali. Dan ini kita jadikan kisah abadi yang diketahui oleh seluruh umat Islam, ibadah haji yaitu Sofa dan Marwah. Kebaikan-kebaikan tersebut, yang ketaatan yang dilakukan Nabi Ibrahim berujung kebaikan yang besar. Keluarlah air mata Zam-Zam sebagai daya tarik bagi manusia lain untuk menatap, dan juga sebagai bukti mukjizat Nabi Ismail alaihissalam, dan jadilah sekarang sebuah kota yang terkenal yang bernama Mekah Al-Mukarramah, yang dikunjungi oleh jutaan umat Islam sampai sekarang di seluruh dunia. Ketaatan pada perintah Allah yang dilakukan Nabi Ibrahim sangat luar biasa, walaupun sesulit apapun dan melibatkan perasaan yang terdalam, beliau tetap melaksanakannya. Seperti halnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan putra tersayangnya Ismail, beliau pun dengan penuh keyakinan tetap melaksanakannya. Walaupun akhirnya Allah mengganti kurbannya dengan biri-biri yang besar, tetapi beliau sudah tercatat sebagai Nabi yang sangat beriman kepada Allah dengan sejiwa raganya. Maka mentaati perintah Allah dengan ketaatan yang luar biasa. Untuk menghormati dan mencontohkan ketaatan Nabi Ibrahim, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan menyembelih binatang ternak yang baik dan besar. Dan tradisi ini sampai hari ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin di seluruh dunia sebagai suatu simbol ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Islam yang mampu, maka ibadah utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih binatang kurban. Rasulullah menekankan kepada umatnya yang mampu untuk menyembelih binatang kurban dengan sabdanya yang artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ibadah kurban yang kita lakukan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah ibadah yang bersifat vertikal, dari atas ke bawah, antara Tuhan, Allah, dan hambanya. Semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya ikhlas karena Allah kurban itu dilakukan. Kurban sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cintanya yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga dan harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan dan seluruh fasilitas yang didapatkan selamat ini. Dan keikhlasan berkurban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan kurban diterima atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dimensi yang kedua adalah ibadah yang bersifat horizontal, yaitu antara hamba Allah dengan hamba Allah, hablum minan nas, yakni dengan cara menyantuni para duafa melalui pembagian daging kurban tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk membantu kesejahteraan sesama, bahwa seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang dan untuk menolong orang lain. Semangat rela berkorban seperti inilah yang seharusnya selalu ada di setiap anak negeri, terlebih pada diri para pemimpin bangsa. Apabila para pemimpin bangsa telah memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan rakyat, niscaya ia tidak akan berlaku korupsi, menggasak uang negara untuk kepentingan dirinya. Manakala orang yang mampu dan memiliki harta berlebih telah memiliki semangat berkorban, semangat menolong penderitaan saudaranya, maka problem kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah. Menolong sesama sebagai perwujudan amal soleh dari iman yang telah tertanam dengan kokoh.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah semangat berkorban ini senantiasa menjadi sikap hidup kita, bahwa menjaga iman dengan menegakkan tauhid harus juga diikuti dengan kepedulian kita terhadap penderitaan selama. Seperti dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang mukmin yang dirinya kenyang dan membiarkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya adalah, bukanlah kita seorang muslim apabila kita dalam kondisi kenyang, tetapi tetangga kita dalam kondisi kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita wujudkan jiwa berkorban dalam kehidupan sehari-hari, terus kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan dan kebersamaan yang terus, mempraktikkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai upaya membela kaum yang lemah, du'afa dan mustazafin. Kembangkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melampangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi. Hal-hal tersebut bagian dari ihsan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungannya, membangun kebersamaan secara ikhlas dan bermanfaat. Sebagai wujud berkurban bagi kepentingan sesama, setiap mukmin harus menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme seperti bertindak semaunya sendiri dan berbuat yang merugikan pihak lain. Jauhi sikap berlebihan dan tamak dengan membuat kerusakan di muka bumi, memupuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan masyarakat. Setiap mukmin harus menjauhi perilaku monopoli, oligarki, korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Di akhir khutbah kami sampaikan, marilah kita selalu ingat bahwa sesungguhnya hidup ini adalah fana dan hanya singkat. Marilah kita jalin dengan iman, ilmu, amal soleh dan selalu ihsan. Karena itulah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan hidayah sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini kita menjalani dengan benar. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya dan berbagai belahan dunia yang lain yang nasibnya menderita diberikan keringanan dan berikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit dan mendapatkan cobaan diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya tersebut. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh warga bangsa ini diberikan petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa dengan nilai-nilai dan norma-norma utama, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang berkeadilan dan menjadi bangsa yang berkemakmuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.